Pernah merasa risih karena lebih suka menyendiri? Merasa ada yang salah karena nggak punya banyak teman? Mungkin yang kamu anggap kelemahan, justru tanda kecerdasan. Banyak orang gagal dalam hidup karena ikut arus, mengejar pujian, takut berbeda. Akibatnya, hidup hampa, pilihan salah, dan seringkali berakhir menyedihkan. Mereka mengkhianati prinsip demi diterima kelompok yang bahkan tak menghargai mereka. Tapi, bayangkan jika kesendirian adalah bukti kekuatan? Ketiadaan banyak teman, sebuah ujian untuk mengenal diri dan berkembang? Lanjut baca ya. Kamu akan mengerti bagaimana kesendirian yang disadari membuka jalan menuju kejernihan, mengubah cara hidup, memutuskan, dan merasakan. Saya Adriano, lebih dari 10 tahun mendalami filsafat Stoa. Stoa mengajari saya bertahan dari kehilangan, hadapi kritik, dan temukan ketenangan di tengah kesulitan. Hari ini, saya bagi 4 ajaran Stoa yang mengubah hidup saya dan bisa ubah hidupmu juga. Sadar nggak, seiring bertambahnya usia, kamu menjauh dari beberapa orang? Bukan karena sombong atau nggak toleran, tapi karena cara berpikirmu berevolusi. Kamu mencari sesuatu di luar penampilan, pesta, dan obrolan kosong. Kamu mulai berpikir lebih dalam, merasakan lebih peka, menginginkan hidup bermakna. Sayangnya atau untungnya, nggak semua orang punya tempo yang sama. Banyak yang salah mengartikan ini sebagai isolasi sosial, padahal itu tanda kamu belajar melindungi diri. Belajar memilih. Hidup itu soal pilihan. Kamu nggak bisa maju jika dikelilingi orang yang nggak mau bergerak dari tempatnya. Epictetus bilang, jauhi orang bodoh. Mereka bukan hanya nggak berguna, tapi bisa menyeretmu. Ini bukan cuma teori, tapi praktik, penting, dan relevan sekarang. Berapa kali kamu berada di lingkungan yang cuma ngomongin hal-hal sepele? Kamu pura-pura tertawa, menelan komentar yang bertentangan dengan nilaimu, agar nggak terlihat berbeda? Itu bukan kebersamaan. Itu bentuk perusakan diri. Dan muncullah konflik batin terbesar zaman sekarang, takut sendirian. Takut dianggap antisosial. Tapi ada perbedaan antara kesendirian dan pengasingan diri. Kesendirian itu rindu akan sesuatu. Pengasingan diri adalah pilihan karena kamu sudah cukup dengan diri sendiri. Kebanyakan orang mencari rasa memiliki. Tapi memiliki apa? Kelompok tanpa tujuan? Orang yang gak peduli jika kamu hilang? Siklus di mana kehadiranmu hanya ditoleransi, tak pernah dihargai? Stoa mengajarkan bahwa kebebasan sejati dimulai saat kamu gak lagi bergantung pada persetujuan orang lain untuk merasa utuh. Ini yang membuat banyak orang menjauh. Karena saat kamu berhenti menjadi sosok yang mudah dibentuk, kamu gak lagi nyaman. Dan disitulah kamu mulai membuat orang lain risih. Berapa kali kamu kehilangan teman setelah mengambil keputusan yang baik untukmu, tapi melanggar ekspektasi orang lain? Ini lebih sering terjadi daripada yang kamu kira. Dan seringkali, itu hal terbaik yang terjadi. Nilai-nilaimu akan menentukan siapa yang tetap di sisimu. Semakin jelas nilaimu, semakin sedikit orang yang cocok dalam hidupmu. Dan ini melegakan. Amy Winehouse contohnya. Artis luar biasa, berbakat, tapi dikelilingi orang yang malah memperburuk kebiasaannya. Orang yang ada karena kepentingan, bukan kasih sayang. Ketika dia butuh dukungan, yang ada hanya keheningan. Stoa mengerti, terkadang harga kejernihan adalah kehilangan ikatan yang dangkal. Tapi imbalannya jauh lebih besar, kedamaian karena selaras dengan prinsip. Tenang tidur tanpa topeng. Kuat melihat sekeliling dan tahu, meski sedikit, kamu punya apa yang benar-benar penting. Yang menarik, semakin kamu selaras dengan nilaimu, semakin kamu menarik orang yang sefrekuensi. Orang yang mendekat karena dirimu, bukan apa yang kamu punya. Jumlahnya jadi nggak penting lagi. Perkembangan diri, sayangnya, menakutkan mereka yang masih terjebak penampilan. Mereka akan menghakimi, bilang kamu sombong, menjauh. Tapi mereka yang bijak akan mengerti, kamu bukan menjauh, tapi menemukan diri. Yang dianggap kelemahan, Stoa lihat sebagai kekuatan. Karena, siapa yang berjalan sendiri menuju kebenaran jauh lebih baik daripada yang dikelilingi orang yang berjalan tanpa tujuan. Kebanyakan orang merasa sangat tidak nyaman hanya dengan memikirkan kesendirian. Bukan sendirian secara fisik, tapi emosional, mental, dalam keheningan diri. Karena dalam keheningan itu muncul pertanyaan yang dihindari banyak orang. Siapa aku sebenarnya? Apa yang kulakukan dengan hidupku? Luka apa yang kutelantarkan?
Itulah mengapa kesendirian menakutkan. Karena memaksamu menghadapi apa yang kamu sembunyikan. Tapi justru karena itu, kesendirian adalah alat pengembangan diri yang efektif. Seneca berkata, pikiran yang mencari teman terus-menerus tak pernah menemukan kedamaian batin. Dan dia benar. Selama kamu belum menemukan kedamaian dalam diri sendiri, kamu akan terus bergantung pada kebisingan luar untuk membungkam perasaan batin. Lihat sekeliling. Kita hidup di zaman di mana keheningan hampir menjadi musuh. Kalau nggak bersama orang, ya bersama ponsel. Kalau nggak ngobrol, ya musik keras. Kalau nggak berkelompok, ya di media sosial mencari hiburan. Tapi pertanyaannya, hiburan dari apa? Banyak orang takut pada apa yang akan mereka temukan jika sendirian. Takut menyadari hubungan yang kosong, pekerjaan tanpa tujuan, hidup yang tak mereka pilih secara sadar. Untuk menghindari kenyataan ini, mereka tenggelam dalam stimulasi. Tapi stimulasi berlebih menghilangkan kejernihan. Tanpa kejernihan, tak ada arah. Stoa mengajarkan bahwa pengendalian diri tak muncul dalam kesibukan, tapi dalam jeda. Kamu tak akan mengembangkan kekuatan batin selama kamu lari dari diri sendiri. Kamu harus menghadapi kecemasan, kesalahan, keinginan tersembunyi dan amati tanpa menghakimi. Dan itu hanya terjadi saat kamu belajar menikmati sendiri. Penerapannya sederhana, tapi ampuh. Luangkan setidaknya 10 menit setiap hari untuk menyendiri total. Tanpa ponsel. Tanpa gangguan. Hanya kamu, pikiran, dan nafasmu. Mungkin awalnya cemas. Wajar. Pikiranmu terbiasa dengan stimulasi terus-menerus. Tapi seiring waktu, kamu akan menyadari ada ruang kekuatan di sana. Ruang di mana kritik eksternal tak mampu menembus. Tak ada tekanan. Tak ada peran untuk dimainkan. Di ruang itulah kamu mulai memahami diri sendiri. Mengidentifikasi pola emosi. Pertanyakan kebiasaan otomatis. Disitulah kamu benar-benar mulai membebaskan diri. Sains sudah membuktikan ini. Studi di Journal of Personality and Social Psychology menunjukkan orang yang meluangkan waktu untuk menyendiri memiliki pengaturan emosi, konsentrasi, dan kesejahteraan psikologis yang lebih baik. Dengan kata lain, mereka yang nyaman sendirian, lebih baik bergaul dengan orang lain dan membuat pilihan yang lebih bijak. Masalahnya, untuk menghindari rasa sakit mengenal diri, banyak orang terlibat dengan hal yang merusak. Hubungan toksik, kebiasaan merusak, kecanduan. Semua itu bisa menjadi cara untuk membius rasa sakit menemukan diri. Dan saat menyadari kehilangan diri, seringkali sudah terlambat. Itulah yang terjadi pada Amy Winehouse. Juga terjadi pada banyak orang di sekitar kita, yang hidup dikelilingi kebisingan, kesibukan, teman, tapi sebenarnya hanya berusaha untuk tak mendengar jeritan batin mereka sendiri. Stoa hadir sebagai obat yang pahit, tapi perlu. Dia tak bilang, lari dari rasa sakit, tapi, hadapi. Tak bilang, lari dari kesendirian, tapi, gunakan sebagai cermin. Tak bilang, alihkan perhatian, tapi, fokus. Mulailah dengan pertanyaan sederhana saat menyendiri. Apa yang membuatku kesal hari ini dan mengapa? Akankah aku bereaksi dengan amarah atau kebijaksanaan? Apa yang kukejar ini berasal dari keinginan nyata atau rasa tidak aman yang terselubung? Pertanyaan-pertanyaan ini mengubah segalanya. Karena mengalihkan fokus dari luar dan mengembalikan kekuatan kepadamu. Saat kamu mulai punya jawaban jujur, kamu gak lagi bergantung pada hidup orang lain untuk memberi makna pada hidupmu sendiri. Menyendiri bukan tentang menjauh dari dunia, tapi menemukan diri kembali di dalamnya. Dan penemuan diri itulah yang membuatmu tak tergoyahkan. Karena siapa yang mengenal dirinya dengan baik tak akan tersesat dalam kekacauan. Lebih dari itu, mereka yang menemukan kekuatan dalam keheningan tak akan menjual diri untuk sedikit perhatian. Karena sudah belajar memberi makan diri sendiri dengan kebenarannya. Pernah merasa lelah menjaga hubungan hanya agar tidak terlihat tidak sopan, hanya untuk menghindari konflik, atau agar tidak terlihat dingin? Berapa kali kamu menahan kata-kata, menelan pikiran, dan pura-pura setuju, hanya untuk menjaga persahabatan atau koneksi sosial yang sebenarnya sudah tak berarti lagi? Disinilah banyak orang kehilangan arah. Karena mereka mencampur adukan kesopanan dengan kepasifan. Empati dengan ketundukan. Dan akhirnya secara bertahap meniadakan diri, demi kebersamaan yang lebih melelahkan daripada membahagiakan. Marcus Aurelius menulis sesuatu yang sepertinya ditulis untuk situasi seperti ini. Dia berkata, tetap teguh, seperti batu karang,
Tempat ombak menerjang tanpa henti tapi tetap tak bergerak. Keteguhan ini bukan kesombongan. Ini tentang mengetahui siapa dirimu, dan tidak membiarkan diri dibentuk oleh tekanan eksternal. Ini tentang belajar berkata, tidak, dengan hormat, tapi tanpa rasa bersalah. Ini tentang tahu kapan harus mundur dari percakapan, kelompok, atau bahkan persahabatan ketika itu mulai menjauhkanmu dari esensi dirimu. Tapi ini butuh keberanian. Karena sejak kecil, kita dikondisikan untuk menyenangkan orang. Menyenangkan orang tua, guru, rekan kerja. Hasilnya, orang dewasa yang tak mampu menjadi diri sendiri, mengukur setiap kata, setiap gerakan, takut mengecewakan. Tapi ketika kamu mulai hidup sesuai kebenaranmu, bukan harapan orang lain, sesuatu berubah. Kamu menyadari tidak semua orang akan menyukaimu. Dan tidak apa-apa. Karena siapa yang butuh persetujuan terus-menerus selalu hidup di luar dirinya sendiri. Dan siapa yang hidup di luar dirinya sendiri tak pernah menemukan kedamaian. Praktisnya, ini berarti membuat pilihan sadar setiap hari. Menolak undangan yang akan membuatmu kelelahan secara emosional, meski itu mengecewakan. Menjauh dari percakapan negatif, meski itu terlihat seperti ketidakpedulian. Mempertahankan posisi dengan tegas, meski itu membuat seseorang menyebutmu sulit. Dan bukan hanya kamu yang mengalaminya. Banyak tokoh publik menderita karena berusaha menjaga semua orang tetap dekat, berusaha menyenangkan semua orang, dan akhirnya kelelahan secara emosional. Contoh yang jelas adalah Britney Spears. Bertahun-tahun dia mencoba mempertahankan citra publik yang sempurna, dikelilingi orang yang berpura-pura menjadi teman dan penasihatnya, tapi sebenarnya punya kepentingan lain. Harganya sangat mahal. Dia kehilangan kendali atas hidupnya sendiri, suaranya sendiri, dan baru-baru ini mulai pulih. Sekarang, perhatikan kontras dari mereka yang memahaminya sejak dini dan memilih jalan yang berbeda. Joaquin Phoenix, misalnya, dikenal karena sikapnya yang pendiam, sangat selektif dalam hubungannya, dan tidak mengalah pada tekanan sosial khas Hollywood. Dia tidak menghadiri semua acara, tidak bergabung di semua lingkaran, dan tetap atau mungkin karena itu memancarkan keaslian yang langka. Kamu merasa dia utuh, karena tidak membagi dirinya untuk menyenangkan siapapun. Dan ada dasar ilmiah untuk ini juga. Peneliti dari Universitas Harvard menunjukkan bahwa orang yang mempertahankan hubungan toksik atau yang selalu berusaha menyenangkan semua orang memiliki kadar kortisol, hormon stres, yang tinggi. Dan lagi, stres terus-menerus merusak memori, memengaruhi tidur, dan bahkan merusak sistem kekebalan tubuh. Dengan kata lain, berusaha masuk ke tempat yang sudah kamu tinggalkan secara harfiah akan membuatmu sakit. Stoa mengajak kita pada kehidupan yang lebih utuh. Kehidupan di mana kamu memilih dengan siapa kamu berbagi energi. Bukan karena egois, tapi karena perlindungan. Bukan karena dingin, tapi karena kebijaksanaan. Ini bukan berarti menutup hati. Ini berarti memberi ruang bagi mereka yang benar-benar memberikan kontribusi. Ini berarti berhenti bersikeras pada hubungan yang didasarkan pada kepentingan dan mulai menghargai ikatan yang didasarkan pada kebenaran. Ya, ini akan mengurangi jumlah orang di sekitarmu. Tapi akan meningkatkan jauh lebih banyak kualitas kedamaianmu. Jadi, lain kali merasa bersalah karena selektif, ingat, kamu tidak bersikap keras. Kamu bersikap adil pada diri sendiri. Dan siapa yang adil pada dirinya sendiri tidak lagi menerima untuk dipecah-pecah oleh orang lain. Karena dia mengerti bahwa integritas tidak bisa dinegosiasikan. Itu harus dijalani. Pernahkah kamu berpikir berapa banyak keputusan dalam hidupmu diambil hanya untuk menyenangkan seseorang? Hanya untuk diterima, dipuji, diikut-sertakan? Kita hidup di dunia di mana persetujuan orang lain menjadi seperti candu. Kamu memposting sesuatu dan menunggu suka. Kamu berpakaian dengan cara tertentu memikirkan apa yang akan dipikirkan orang lain. Kamu mengatakan ya ketika ingin mengatakan tidak, hanya agar tidak disalahpahami. Tapi semua ini ada harganya. Karena setiap kali kamu menjauh dari kebenaranmu untuk menyesuaikan diri, kamu meninggalkan sebagian dirimu. Stoa mengingatkan kita pada sesuatu yang tampak sederhana, tapi revolusioner. Kedamaianmu tidak boleh bergantung pada pendapat siapapun. Epictetus berkata, jika kamu ingin bebas, jangan berharap hal-hal terjadi seperti yang kamu inginkan. Berharaplah hal-hal terjadi seperti seharusnya dan kamu akan bahagia. Ini termasuk menerima bahwa tidak semua orang akan menyukai siapa dirimu. Dan tidak apa-apa. Masalahnya adalah, sejak kecil, kita dilatih untuk mencari tepuk tangan. Anak yang menyenangkan dipuji. Remaja yang beradaptasi dengan kelompok diterima.
Orang dewasa yang menyesuaikan diri dengan bos dipromosikan. Dan begitulah kita kehilangan diri dalam pertukaran diam-diam, di mana kita menjual keaslian kita untuk sedikit penerimaan. Tapi tiba saatnya ini memiliki harga. Dan seringkali, harga itu adalah kesehatan mental kita. Kelelahan emosional dari mereka yang terus memainkan peran yang tidak lagi mewakilinya. Kecemasan dari mereka yang harus sempurna sepanjang waktu. Kekecewaan terus-menerus merasa bahwa, sekeras apapun mereka berusaha, itu tidak pernah cukup. Ini punya nama. Ini ketergantungan pada validasi eksternal. Dan ini ada di balik banyak kasus depresi, kecemasan sosial, harga diri rendah, dan bahkan kelelahan. Menurut sebuah studi yang diterbitkan oleh American Psychological Association, orang dengan kebutuhan akan persetujuan yang tinggi memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk mengembangkan gejala depresi, justru karena mereka hidup dengan ketakutan akan penolakan yang konstan. Stoa menawarkan jalan yang berbeda. Ia mengajarkan bahwa nilai suatu tindakan terletak pada niatnya, bukan tepuk tangan yang dihasilkannya. Bahwa kebajikan terletak pada bertindak dengan benar, meskipun tidak ada yang memperhatikan. Marcus Aurelius menulis, saat bangun pagi, katakan pada dirimu sendiri, hari ini aku akan bertemu orang-orang yang usil, tidak tahu berterima kasih, arogan, tidak jujur. Tapi mereka seperti itu karena ketidaktahuan tentang kebaikan dan kejahatan. Aku, bagaimanapun, memahami keindahan kebaikan dan keburukan kejahatan. Artinya, kamu tidak membutuhkan penerimaan orang lain untuk tetap menjadi dirimu sendiri. Praktisnya, ini berarti mulai bertanya pada diri sendiri, dengan tulus, sebelum setiap keputusan penting. Apakah ini berasal dari diriku atau dari ketakutan untuk dihakimi? Kamu memilih pakaian karena menyukainya, atau karena takut apa yang akan dipikirkan orang lain? Kamu memposting konten itu karena mempercayainya, atau karena berpikir itu akan menjadi viral? Kamu mendekati orang itu karena merasa terhubung, atau karena dia populer di lingkaranmu? Ketika kamu mulai mengamati diri sendiri seperti ini, kamu menemukan betapa kamu terkurung tanpa menyadarinya. Terkurung pada kebutuhan untuk dilihat. Terkurung pada kewajiban untuk menyenangkan. Terkurung pada gagasan bahwa kamu harus menjadi segalanya, untuk semua orang, sepanjang waktu. Dan justru jenis penjara diam-diam inilah yang menghancurkan banyak orang dari dalam. Seperti dalam kasus Robin Williams. Salah satu komedian terbesar sepanjang masa. Dicintai jutaan orang, diapresiasi di seluruh dunia. Tapi, di balik lelucon, ada seorang pria yang merasa kesepian, tidak dipahami, tercekik oleh harapannya sendiri dan harapan yang diletakkan dunia padanya. Dia adalah cermin sempurna dari apa yang terjadi ketika kita mendedikasikan seluruh hidup kita untuk membuat orang lain tersenyum, tanpa mampu tersenyum sungguh-sungguh untuk diri sendiri. Di sisi lain, ada tokoh publik yang memilih jalan yang lebih otentik, meskipun kurang populer. Emma Watson, misalnya, bisa saja mengikuti semua klise ketenaran setelah Harry Potter. Tapi dia memutuskan untuk menolak peran yang tidak berarti baginya, mencurahkan waktu untuk belajar, aktivisme, proyek yang mencerminkan nilainya. Dia menunjukkan, dengan tegas, bahwa adalah mungkin untuk membangun kehidupan yang bermakna tanpa bergantung pada persetujuan universal. Dan hasilnya adalah citra publik yang menginspirasi justru karena keasliannya. Transformasi besar terjadi ketika kamu mengerti bahwa kamu tidak perlu lagi membuktikan apapun kepada siapapun. Bahwa keberadaanmu sudah berharga, bahkan tanpa tepuk tangan. Dan menyenangkan semua orang tidak sepadan jika, dalam prosesnya, kamu membuat diri sendiri tidak senang. Kamu tidak perlu terus-menerus menjelaskan diri. Tidak perlu membenarkan, membela diri, membentuk diri. Yang kamu butuhkan adalah menghargai diri sendiri. Dan ketika itu terjadi, pendapat orang lain masih bisa mencapaimu, tetapi tidak akan pernah lagi mendefinisikanmu. Karena siapa yang menyetujui dirinya sendiri secara internal membebaskan dirinya sendiri secara eksternal. Dan ini, kawan, adalah salah satu demonstrasi kebijaksanaan terbesar yang dapat dicapai seseorang. Tidak memiliki banyak teman tidak berarti ada yang salah denganmu. Bahkan, bisa jadi sebaliknya. Bisa jadi tanda bahwa kamu sedang dewasa, mengenal diri sendiri, dan memilih dengan lebih sadar apa dan siapa yang kamu izinkan masuk ke dalam hidupmu. Stoa mengajari kita bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada menyenangkan semua orang, tetapi pada menjaga integritas bahkan ketika itu berarti berjalan sendiri. Dan semakin cepat kamu menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari, hidupmu akan menjadi lebih ringan. Lebih sedikit beban hubungan palsu. Lebih sedikit kecemasan akan penerimaan. Lebih banyak kebebasan untuk menjadi dirimu sendiri.
Dan keuntungannya mulai hari ini adalah kamu tidak akan lagi membuang energimu untuk mencoba menyesuaikan diri di tempat yang tidak sesuai untukmu. Kamu akan mulai membangun kehidupan berdasarkan hal-hal penting dan bukan harapan orang lain. Dan ini, dalam jangka panjang, lebih berharga daripada persetujuan sesaat apapun. Terima kasih sudah berada di sini bersama saya sampai sekarang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita akan naik satu tingkat lagi dalam perjalanan kebijaksanaan Stoa agar kamu menjadi sedikit lebih baik dari hari ini. Sampai jumpa.